Kadang-kadang kesel ya kalau misalnya kita lagi ngantri, ada orang yang nyerobot, terus yang nyerobot malah lebih galak daripada kita. Atau di jalan kalau kita lagi dalam kendaraan kita, tiba-tiba ada orang yang mepet kita, terus dia lebih marah-marah. Atau kalau kita ngeliat orang yang suka marah-marah. Ini kenapa ya orang suka marah-marah? Apa karena emang nggak bisa ngendaliin diri? Atau memang karena ada something wrong with their hormones? Nah, apa ya? Saya juga kadang-kadang bingung. Saya tahu ada hormon cinta lah, hormon bahagia, hormon yang bikin orang jadi adrenalinnya atau semangatnya jadi tambah tinggi, atau ada hormon yang bikin orang tambah hari tambah ciut perasaannya. Kebetulan teman-teman winners, saya tuh punya teman keren banget. Beliau adalah seorang PhD dari Universitas di Australia, New South Wales, bernama Dr. Nico Wanandi. Yeah. Hai Dr. Nico. Halo. How are you? Baik, Erwin, senang sekali datang di acara hari ini. Yes, gue juga senang ketemu lo. Iya. Dr. Nico, Ya. yang tadi gue omongin tuh ya, apa karena orang itu gak bisa ngendalin diri, atau something wrong with their hormone? Oke. Itu sebenarnya bergeraknya tuh seperti dua arah. Cuman yang pasti sudah dibuktikan bahwa pemikiran kita itu pun mempengaruhi hormon. Oh gitu, jadi betul. Bagaimana manusia berpikir akan mempengaruhi hormon dalam tubuhnya? Betul sekali. Oke. Kalau kita misalnya selalu diliputi rasa takut, sudah bisa diukur hormon kortisolnya naik. Dan itu bisa diambil sampel dari air liur saja. Oh gitu, jadi kalau orang makin hari makin takut, kortisol hormonnya makin tinggi. Betul. Terus testingnya adalah di air liur? Di air liur. Emang kenapa? Karena hormon kortisol itu biasa hubungannya dengan flight or fight response. Jadi untuk bertarung atau untuk kabur. Oke. Nah, untuk jangka pendek itu mungkin tidak apa-apa. Misalnya kita dalam mara bahaya gitu ya. Nah, itu tentunya kita harus bereaksi. Cuma dalam keadaan yang terus-menerus kronis, misalnya terus-menerus stres dan takut. Berulang terus. Apalagi kemarin COVID gitu kan. Betul. Takut keluar, takut ini, takut segala macam. Itu jadi bertumpuk. Betul sekali. Dan bisa menyebabkan komplikasi kesehatan di masa depan. Misalnya seperti penyakit-penyakit dan misalnya contoh seperti kanker gitu. Kanker itu penyakit yang disebabkan oleh macam-macam jenis. Tapi salah satunya karena misalnya imun sistem kita itu kerjanya terlalu lambat, terlalu malas. Nah, imun sistem kita itu bisa menjadi malas kalau kadar kortisolnya itu tinggi terus. Oh gitu, jadi pengaruhnya nggak cuma ke fisik tapi juga ke organ tubuh kita gitu ya? Betul sekali. Betul sekali. Sebelum kita ngobrol panjang kali lebar sama Dr. Nico Wanandi, saya mau mengajak Dr. Nico untuk memilih batu-batu yang sudah diisi dengan tulisan-tulisan ini. Ya. Dr. Nico boleh pilih satu aja, terus ditunjukkan ke kamera biar teman-teman winners lihat. Ya. Terus kenapa milih itu di antara pilihan batu-batu yang lain? Saya ambil ini. Coba tunjukin dok. Harmony. Harmony. Oke. Kenapa dok lo pilih harmony? Oke. Jadi begini, kita itu sejak kita lahir, sebenarnya tubuh kita itu waktu pertama kali baru lahir itu harmoni. Semua dalam keseimbangan dan kesetimbangan. Jadi equilibrium dan homeostasis. Bahasanya berat ya. Pada ngerti nggak tuh? Equilibrium sih gue tahu. Homeostasis. Homeostasis. Iya. Jadi apa tuh homeostasis? Homeostasis itu tuh jadi dalam tubuh kita semua zat-zat kimia, semua enzim dan lain itu bekerjanya itu dalam situasi yang harmonis. Jadi seperti konser musik klasik gitu yang indah. Jadi semuanya suaranya bagus dan seimbang sehingga menjadi orkestra yang indah dalam tubuh. Nah itu jadi harmoni. Gitu. Iya. Nah ini yang menarik biasanya dalam jangka waktu kita tumbuh kadang-kadang tergantung oleh lingkungan, mungkin pengaruh dari pendidikan dan lain-lain itu bisa menggeser keseimbangan tubuh. Misalnya waktu kecil sering misalnya kena marah atau dibully dan lain-lain itu bisa berubah. Jadi si kortisol itu yang naik yang tadi lo bilang gitu. Naik, mungkin adrenalin naik, ya kan hormon-hormon tertentu untuk fight and flight response itu naik, itu bisa merubah. Nah mungkin untuk tadi jangka pendek jangka panjang tidak baik gitu. Oke, sebentar kita perlu ngejelasin, saya perlu jelasin ke teman-teman ya. Ada yang namanya fight and flight mentality. Dok, correct me if I'm wrong ya dok. Kalau misalnya ada binatang nih, ketemu binatang yang lebih gahar, yang lebih gede, pilihannya cuma dua, fight lawan atau kabur flight. Nah ternyata si hormon kortisol itu kalau dipupuk tuh bisa jadi kayak gitu juga ya? Betul.
Betul. Either kita mau kita lawan supaya kortisolnya turun, Iya. atau kita diemin aja lama-lama dia menumpuk. Betul. Jadi itu nanti biasa kerjasama dengan hormon adrenalin. Adrenalin. Nanti adrenalinnya itu begitu kita takut atau apa, adrenalin naik. Lalu itu jadi memberikan respon terhadap itu. Misalnya bertarung, atau kabur, gitu loh. Kalau kita lihat kan ada orang-orang yang memilih aliran, misalnya bertarung, belajar bela diri, atau yang belajar parkour, yang bisa lari. Parkour, loncat-loncat, terbang-terbang. Itu belajar untuk kabur, tapi dengan cara yang sangat cepat. Itu jadi dua respon. Itu sebenarnya jadi seperti basis dari manusia bagaimana cara menghadapinya. Tapi itu juga ditiru dari hewan. Gitu. Ada hewan yang milih bertarung atau kabur. Gitu. Nah itu mirip dari situ. Tadi dokter bilang ada adrenalin. Yes. Terus tadi kita dengar ada kortisol. Jadi kortisol yang bikin hormon tambah, orang stres tambah naik. Betul. Tapi nanti adrenalin untuk fight and flight-nya. Oh, si adrenalin itu yang lawan, gua tampol lo gitu kan? Iya, betul. Atau kabur. Nanti biasa kita kalau keluar adrenalinnya bisa punya kekuatan super. Biasanya misalnya bisa toto ngangkat barang berat banget. Atau bisa kabur, lari bisa cepat sekali. Atau bisa, iya. Nggak nyangka bisa secepat itu tuh karena si adrenalin yang mendorong. Betul sekali. Dan berarti apakah kita harus menurunkan hormon kortisol kita? Sebaiknya untuk jangka panjang ya, karena kalau tidak nanti bisa membuat macam-macam pengaruh. Tadi misalnya cancer atau banyak orang-orang misalnya yang barusan kita melewati semua pandemi namanya COVID, itu dari virus SARS-CoV-2. Nah, banyak orang-orang yang selalu diikuti oleh rasa takut, itu malah biasa mengalami yang namanya badai sitokin yang sesak nafas. Nah, itu hubungannya kalau dia sering takut, kortisolnya naik, nanti mengacaukan sinyal-sinyal di tubuh, sehingga pada saat kena COVID, dia menjadi tubuhnya overreacting bisa, dan menjadi sesak nafas, misal contoh salah satunya. Gitu. Itu dipengaruhi sama sugesti nggak sih? Gue kemarin denger ya, dok temen gue bilang, orang-orang di kampung, di daerah itu, mungkin mereka kena COVID atau flu atau sesuatu seperti itu, tapi sugestinya tuh tebal banget. Akhirnya kemudian bisa dikalahkan. Ya, betul sekali. Jadi memang sugesti atau pemikiran positif itu tuh dapat memengaruhi pemikiran kita dan nanti dia mengirimkan sinyal lewat syaraf tulang belakang, namanya CNS Central Nervous System. Nanti di situ dia menyambung kepada peripheral nervous system, jadinya nanti ke otot-otot kita, ke sel-sel yang lain. Dan itu sebenarnya tuh suatu bahasa bisa berkomunikasi. Tapi memang seperti gini, ayam sama telur sama ayam mana yang duluan gitu. Memang dari kita punya, misalnya gini, tubuh kita sudah rada nggak enak. Pasti misalnya kita ada sakit nyut-nyutan, pasti pemikiran kita jadi nggak enak ya. Iya. Tapi yang menarik adalah sama juga pemikiran kita itu kalau tidak enak terus bisa mengaruhi tubuh. Nah, mana yang lebih mudah diperbaikin? Yang sebenarnya mudah diperbaiki itu kalau kita berpikirnya kita ganti. Karena kalau ini nyut-nyutan kan agak susah ya gitu. Cuma kalau kita mikirnya, makanya ada beberapa orang-orang yang sampai bermeditasi misalnya gitu ya. Di mana dia masuk ke dalam air yang sangat dingin, itu kan sakit. Iya. Tapi dia bisa bertahan. Bisa Iceman. Betul, karena dia pun dari kekuatan pikirannya bisa mengontrol rasa sakit sampai akhirnya tidak sakit. Nah, itu kekuatan sugesti itu luar biasa besar, mengubah hormon, mengubah metabolisme dan lain-lain. Jadi memang manusia ini yang menarik. Ada bedanya sama hewan adalah hewan itu hanya bisa bereaksi. Manusia dengan kekuatan pikirannya bisa responsif, bisa melakukan aksi karena dia bisa berpikir dulu. Nah, ini karena memang otak kita agak berbeda. Kita ada otak bagian depan, prefrontal lobe cortex, di mana dia itu bisa memikirkan hal-hal yang positif, akal budi dan lain-lain. Nah, di sini itu yang di depan gitu kayak center gitu ya, Dok ya. Betul. Dan kalau ini bagian depan ini rusak, kita jadi tidak bisa kontrol emosi. Jadi banyak beberapa urusan apa? Kecelakaan gitu. Kecelakaan. Ada yang pernah misalnya kejadian saya baca di berita, anak waktu kecil misalnya kepalanya sering terbentur-bentur ke tembok gitu, bagian depannya. Nah, itu nanti waktu besarnya bisa menjadi orang yang lebih violent karena dia kehilangan kontrol terhadap itu dan pasti kalau diambil sampel hormon-hormon dalam tubuhnya pasti ada pergeseran yang menjadi sangat signifikan. Oke, itu yang prefrontal cortex yang depan ya. Terus apalagi tuh, Dok? Kan ada bagian yang untuk emosi segala itu tuh ada yang namanya amigdala. Nah, itu tuh kan bisa keluar hormon-hormon yang lain, tapi memang di situ tuh ada bagian limbik. Jadi yang lebih kecil limbik yang dibilang ada namanya lizard brain, otak kardal. Nah, otak kardal itu juga yang berpengaruh kepada kita punya insting-insting. Nah, tapi memang kalau hewan-hewan itu rata-rata bagian yang lain ada, tapi bagian depannya itu otak yang untuk
kontrol emosinya itu biasa perkembangannya kurang. Jadi hewan biasanya lebih ke arah reaktif. Kita bisa yang berbeda. Interesting. Dok, tadi kan kita perlu memanage hormon kortisol kita supaya kita nggak terdampak dengan berbagai macam penyakit berikutnya akan datang di tubuh kita. Betul. Bagaimana kita bisa mengontrol dan menggunakan kekuatan pikiran kita si otak ini ya? Ya, betul. Jadi nomor satu, selalu mewujudkan pikiran harmonis. Nah, yang tadi makanya itu lo pilih, harmoni. Betul, harmoni, betul. Jadi harmoni itu tidak hanya dari tubuh kita waktu lahir, tapi kita pun tubuh kita, otak kita punya kemampuan melakukan itu. Nah, terus kedua tentunya dengan makanan. Jadi, makanan juga besar pengaruhnya. Betul, karena begini misalnya kita punya. Nah ini PR nih yang buat makan suka sembarangan nih ya. Halo. Perut kita ini sebenarnya kan penuh dengan bakteri-bakteri yang membantu untuk mencerna makanan. Nah, ada bakteri baik dan jahat gitu. Betul sekali. Nah, komposisi dari bakteri ini dapat diatur oleh emosi kita dan oleh makanan yang kita asup. Jadi kalau kita itu berpikiran baik saja, itu bisa memengaruhi di bawah. Tapi terbalik juga. Kalau ini bakteri baiknya banyak, dia bisa memengaruhi otak kita di atas. Ada namanya brain and gut axis. Jadi dia itu bisa berbicara lewat syaraf vagus. Syaraf vagus kita itu akhirnya bisa mengaruhi otak kita balik. Jadi both sides. Jadi kedua itu both sides. Misalnya gini, kita selalu makannya makanan junk food. Itu nanti komposisi bakteri berubah jadi bakteri yang kurang baik. Pasti nanti yang kita rasakan ngidam atau kepingin biasanya junk food. Cuma kalau kita udah sering makan makanan sehat, nanti berubah komposisinya, nanti pasti yang dicari nanti makanan sehat. Itu sebenarnya bakterinya yang mengontrol cara mikir kita. Nah yang menarik, bakteri ini juga dapat memengaruhi hormon sitokin, zat-zat kimia dalam badan kita. Jadi misalnya untuk kekebalan tubuh dan lain-lain, itu juga dapat diatur oleh bakteri dalam perut kita. Makanya dibilang otak manusia itu sebenarnya tidak hanya di sini, tapi juga ada di perut. Makanya ada istilah gut feeling gitu. Iya, gut feeling. Itu sebenarnya kiasan juga. Jadi makna yang kiasan, tapi juga ada makna realnya. Tapi memang di situ misalnya sekarang gini. Tadi itu perut manusia itu sebenarnya sama tanah mirip. Tanaman juga sama. Jadi tanah itu kan isinya bakteri. Perut juga isinya bakteri. Nah, kalau tanahnya itu bagus, dijaga dengan sangat sehat, nanti dengan penuh dengan bakteri bagus, tanaman yang tumbuh tuh jadi bagus. Tanaman tumbuh jadi bagus, dalam tanamannya memproduksi metabolit sekunder namanya phytochemical. Zat phytochemical atau fitokimia kita asup dalam badan kita. Nah, kalau itu baik yang bagus, memengaruhi jenis bakteri dalam perut kita. Jadi itu bisa ngobrol antara tanah dengan perut, begitu loh. Demikian pula kalau kita makan dari yang ditumbuhkan juga misalnya tanah tapi tanahnya kurang subur. Itu berpengaruh juga terhadap bakteri di dalam perut kita. Yang akhirnya kembali lagi ke otak kita, nanti kembali lagi ke bawah. Jadi semuanya itu harmoni, sebenarnya semuanya nyambung begitu. Jadi kayak apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsumsi itu akan memberikan dampak yang signifikan. Betul. Terhadap bagaimana kita bisa berinteraksi dan juga membantu hormon-hormon yang positif ada dalam diri kita. Betul. Dok, gue jadi penasaran. Lo kan sangat memiliki minat yang spesifik terhadap biotechnology, cellular, dan juga molecular biology. Why? Ini bahasa gue tinggi banget nih. Dan apakah itu, Dok? Iya, sebenarnya gini, cellular and molecular biology itu kan biologi yang mempelajari tentang sel-sel, dan molekuler itu yang mempelajari sampai lebih dalam daripada sel. Misalnya kita lihat ke level DNA, RNA, jadi ke level molekulernya. Nah yang menarik itu sekali lagi, kalau kita masuk makin dalam, misalnya tadi kayak hormon kan levelnya apakah protein, apakah kolesterol. Jadi hormon pun ada macam-macam jenisnya, ada peptida, protein, kolesterol, dan di situ tuh kita kalau masuk lebih dalam akhirnya nanti bisa ke dalam level yang lebih halus tuh asam nukleat misalnya gitu. Nah, apa itu, Dok? Asam nukleat itu adalah bahasanya dari DNA dan RNA. Jadi kayak kita ngomong virus COVID, virus RNA, nah itu tuh basisnya pembentuknya itu asam nukleat. Nah, di situ itu adalah ilmu dari biologi molekuler. Nah, semua apapun juga yang namanya dalam hidup itu, apalagi di makhluk hidup, itu adalah orkestrasi dari suatu harmoni keseimbangan. Nah, jadi misalnya begini, kalau tubuh kita itu ingin sehat, kalau kita lihat lebih dalam sampai ke level molekuler,
oh kenapa dia sakit ini? Oh gara-gara di dalam molekulernya ternyata ada nggak beres di sini. Kan sekarang mulai banyak tuh pengobatan-pengobatan yang sudah mengarah pada biologi molekuler. Jadi misalnya modifikasi genetik kepada orang-orang yang mungkin ada masalah genetik. Nah itu untuk dibantu misalnya. Nah itu tuh terapi-terapi biologi molekuler. Nah itu jadi tadi saya bilangnya jadi zoom in zoom out, ini sekarang zoom in kita ke dalam gitu ya. Kayak sinetron ya dok? Betul zoom in zoom out gitu. Zoom in terus orang marah-marah gitu ya. Betul. Sebelum kita lanjutin sama Dr. Niko Wanandi, mendingan kita minum aja dulu ya, kita santai-santai biar kita rilis, kita dengar lagi. Ini penting banget kok yang akan disampaikan berikutnya oleh Dr. Niko Wanandi. Kalau ngomong sama expert, spesialis, apalagi PhD, ilmunya banyak banget. Dan kita perlu pelajari, karena jarang sekali ya orang membahas tentang perilaku manusia dikaitkan dengan hormon. Dan tadi Dr. Niko juga udah cerita tentang apa yang beliau pelajari, tentang molekuler dan segala macam itu, yang tadi juga belum tuntas. Dok, terusin dok. Ya, jadi misalnya sekarang dari biologi molekuler, ada pembentukan zat-zat atau protein tertentu yang dikodekan dari biologi molekuler itu sendiri. Misalnya sekarang ada orang-orang yang secara tidak tahu, misalnya mereka lebih tenang atau lebih agresif gitu. Itu bukan karena genetik ya dok? Bisa genetik, betul. Tapi kan genetik kan mengkodekan nantinya kembali kepada protein. Nah, oh gitu. Nah proteinnya itu nanti bisa mengeluarkan misalnya ada hormon yang terbuat dari protein gitu, misalnya human growth hormone. Iya, HGH. Nah itu kan protein basisnya misalnya. Itu bikin awet muda kan dok? Iya, bikin awet muda, membantu membakar lemak gitu. Menarik ya. Itu gimana? Tapi itu sayangnya keluarnya pada saat kita masih muda banget. Kalau makin tua biasanya agak menurun gitu. Secara alamiah memang gitu. Nah tapi memang juga ada hormon-hormon tadi misalnya yang berbasisnya itu amines atau amina grup. Jadi ada nitrogennya, ada yang berbasis tadi peptida. Misalnya oksitosin, hormon cinta, itu berbasisnya peptida. Ada juga yang hormon berbasisnya itu tadi protein, peptida, amina, sama satu lagi kolesterol. Nah yang berbasis kolesterol itu misalnya testosteron, hormon laki-laki gitu. Nah itu dia basisnya kolesterol. Jadi kalau dilihat struktur bentuknya itu mirip sekali kayak kolesterol gitu. Dan memang kita karena butuh kolesterol dalam badan kita untuk membuat bahan baku untuk membuat beberapa hormon. Iya, dok sebelum kita terusin dok, kami selalu punya pertanyaan-pertanyaan singkat, namanya sekejap. Oh iya. Dalam 1 menit, Dr. Niko diminta untuk menjawab pertanyaan secara cepat, berupa pilihan. Kalau misalnya merasa belum tepat untuk menjawab, bisa bilang pas. Terakhir yang datang ke sini teman gue dok bisa menjawab sampai 17 atau 18 pertanyaan. And I don't know about you. Are you ready to take a chance? Okay, sure. Okay. Siap ya dok? Lebih baik kutuan atau korengan? Lebih baik kutuan atau korengan? Lebih baik korengan deh. Piercing atau tato? Mendingan tato deh. Dikejar soang atau dikejar ayam? Mendingan dikejar ayam. Lebih baik kecebur di laut atau kesasar di hutan? Lebih baik kesasar di hutan. Pilih mana? Disakiti atau nyakitin? Pilih disakiti. Apa arti cinta menurut seorang Dr. Niko Wanandi? Arti cinta adalah memberikan cinta unconditional. Jadi kita memang harus benar-benar merelakan dan memberikan dan tanpa mengharapkan kembali. Oke. Minum jamu pahit atau minum air garam? Minum jamu pahit. Ayam goreng atau ayam bakar? Saya ayam bakar. Ketiduran di bar atau di pangku mantan? Ketiduran di bar atau di pangku mantan? Waduh. Kalau bisa jawab yang mana? Ya saya ini deh. Saya tiduran di saya di bar atau di pangku mantan? Di pangku mantan, kan mantan saya istri kan. Oh ya gitu ya, tuh ya. Kalau PhD tuh ya jawabnya tuh mesti diulang pertanyaannya karena harus mencerna. Tamu-tamu yang lain tuh langsung jawab, jadi beda ya. Dok, gue mau nanya dok. Tadi kita udah ngebahas soal hormon kortisol, testosteron, hormon cinta, oksitoksin ya. Sebenarnya ada berapa banyak jenis hormon di dalam tubuh seorang manusia dan hormon mana saja yang perlu kita cermati yang memberikan kontribusi terhadap hidup yang harmoni?
Sebenarnya sih semua hormon pasti memberikan kontribusi pada hidup yang harmoni. Oh gitu. Tapi dosisnya. Jadi kan kembali kepada dosis. Iya. Karena mereka semua ada dalam tubuh kita punya maksud, ya kan? Tapi gitu. level-levelnya itu yang harus kita perhatikan. Jadi kayak makan ramen gitu ada level-levelnya gitu ya dok? Oh iya betul, betul sekali. Semua yang kelebihan tidak pernah baik. Jadi everything is good in moderation. Gitu. Iya, ibu gue juga suka ngomong sesuatu yang itu nggak baik. Betul sekali. Jadi semua hormon itu baik sebenarnya asal nggak lebay. Nggak kelebihan. Betul sekali. Misalnya contoh kayak tadi hormon kortisol ada rasa takut, itu ada bagusnya. Karena kalau kita tidak punya rasa takut, kita lihat jurang bukannya mundur malah nyemplung. Nekat. Nekat. Ada beberapa orang-orang misalnya yang ada mutasi di gennya sehingga mereka jadi daredevil, jadi sangat berani. Tapi memang mungkin jadi karena tubuhnya kekurangan kemampuan memproduksi hormon kortisol misalnya. Apa jangan-jangan situ Tom Cruise juga gitu ya? Semuanya dia nggak pakai stuntman kebanyakan. Bisa jadi, misalnya kayak Jackie Chan atau apa. Jadi mereka mungkin ada, kalau dilihat lebih dalam secara molekuler, mungkin ada mutasi genetik tertentu. Jadi mereka harus justru melakukan action-action tersebut untuk membuat tubuh mereka mencapai suatu keseimbangan baru gitu. Misalnya mereka akan merasa nyaman kalau dikompensasikan dengan adrenalinnya keluar gitu. Karena ada kekurangan hormon ini misalnya. Iya. Nah itu memang membentuk kita semua menjadi makhluk yang unik jadinya. Dok kan kita tahu ya dok bahwa setiap orang itu unik. Nggak ada manusia 8 miliar hampir penduduk di dunia ini yang DNA-nya sama, betul ya dok ya? Betul. Terus tapi kenapa ya banyak orang yang nggak bisa menampilkan dirinya? Apa itu juga karena pengaruh DNA? Padahal ada keunikan dalam diri tiap orang. Betul. Ini gue agak mencong dikit nih dok, lewat dikit. Nanti kita balik lagi ke hormon. Iya, oke. Jadi gini, DNA orang kan memang unik-unik. Nggak ada yang sama, betul nggak ada yang dok? sama, betul. Kecuali misalnya dia kembar identical. Satu indung telur? Iya. Itu sama DNA-nya? Itu sama. Itu kayak klon jadinya. Jadi kalau kembar yang beda telur itu beda. Iya. Tapi kalau kembar yang satu telur itu sama. Jadi itu cloning secara alami. Makanya kalau satu sakit, satu juga sakit gitu dong? Iya, bisa berasa begitu. Dan juga biasanya responnya misalnya kalau satu ada kecenderungan lebih mudah obesitas, yang satu juga biasanya. Atau satu ada DNA. Karena mereka identical, betul, sama sekali. persis. Betul. Nah ini bagaimana? Jadi sebenarnya gini, kita ini kan semuanya sebenarnya unik. Manusia ini unik. Iya. Tapi setiap manusia itu sebenarnya punya kesamaan sih. DNA-nya secara umum itu 99,9% dari seluruh manusia yang di dunia itu sama. DNA 99,9%. Wow. Nah, yang 0,1-nya itu di belakang itu, kenapa itu beda? Itu namanya DNA polymorphism. Polymorphism itu tuh variasinya. Nah, variasi ini tadi dibilang sama Erwin, nggak ada yang sama. Tadi saya tambahkan kecuali yang kebetulan identical twins. Atau misalnya kayak hewan ada yang di cloning, sekarang itu identical kan sama. Kenapa mereka itu responsnya bisa beda? Misalnya sekarang gini, dua anak kembar identical diasuh oleh dua keluarga yang berbeda di dua negara atau situasi yang berbeda. Mereka itu nanti sifatnya pun bisa rada berbeda, tergantung daripada nurture itu sendiri. Iya, didikannya, pola asuh, iklim dan lain-lain. Itu tuh pasti ada perubahan. Ada genetik, terus genotype, terus ada namanya fenotipnya gitu. Nah, itu tuh sekarang juga mulai ditemukan di dalam DNA, tadi genetik. Itu di luarnya itu ada gemaknya. Kita bilang gemak itu namanya epigenetik. Jadi epigenetik itu misalnya sekarang gini. Jadi karena bakat, karena lingkungan, epigenetik. Betul sekali. Misalnya sekarang gini. Gue baru tahu kemarin tuh epigenetik. Epigenetik itu namanya the ghost in the gene. Jadinya tuh kayak hantu dalam gen kita. Dimana dia itu tuh, misalnya sekarang gini. Saya sama Erwin dilahirkan, saya punya misalnya 3 saklar. Saklar misalnya untuk paru-paru. Erwin lahir dengan 5 saklar gitu. Nah, saklar itu misalnya kalau sampai putus, kita kanker paru-paru gitu. Nah, putusnya misalnya dengan kebiasaan buruk. Misalnya dengan merokok lah dan lain-lain misalnya. Nah, saya misalnya menjaga supaya saya sehat, saya tidak merokok. Nah, misalnya kebetulan Erwin misalnya yang merokok. Jadi Erwin itu karena merokok 5 saklar putus semua. Jadi Erwin bisa enak dengan misalnya lung cancer gitu. Saya karena nggak merokok aman, meskipun cuma punya 3. Tapi saya jadi aman. Nah itu tuh dari tabiat kita bisa kita ubah juga nasib kita. Jadi tadi sama gitu. Epigenetik dan itu bisa diukur. Jadi sekarang bisa diukur? Itu bisa. Epigenetik itu bisa dimasukin alat juga, dianalisa. Bisa. Jadi dia itu tuh DNA-nya itu bisa saklarnya kebuka ketutup gitu tuh bisa dibaca sekarang. Jadi alat-alat dari barat udah mulai
udah berapa tahun lalu sejak saya ambil PhD itu baru mulai epigenetik itu baru mulai populer. Jadi saya waktu PhD itu tuh sekitar tahun 2002 tuh baru mulai. Nah itu epigenetic research tuh baru mulai naik daun. Nah itu pun alat-alatnya sekarang makin matang. Nah ini misalnya sekarang kita anggap aja jadi ada anak kembar identik di dua lingkungan keluarga yang sangat berbeda. Satu sangat keras kehidupannya, satu penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang gitu. Itu nanti mungkin setelah 20-30 tahun diambil sampel di epigenetik ya bisa ada pergeseran. Dan sifatnya nanti bisa ada berubah dan lain-lain gitu loh. Cuman memang ada beberapa hal juga yang agak menarik, yang agak susah juga untuk diubah. Ada misalnya tertentu. Jadi ada orang-orang yang misalnya dia sudah berbakat, misalnya ada diabetes gitu. Misalnya ini pernah dilakukan studi, yang satu itu jaga banget makanan dan olahraga, yang satu itu cuek. Dia itu cuek misalnya gitu. Nah itu bisa karena itu genetik, yes. Jadi dengan kita jaga makan segala bisa memperpanjang umur kita, tapi belum tentu kita bisa 100% bebas juga dari itu. Jadi tetap ada chance-nya, tapi bisa dibantu dengan perubahan perilaku. Gitu. Artinya berarti lingkungan atau environment akan memberikan pengaruh sangat besar. Betul. Tadi epigenetik terhadap bagaimana seseorang bertingkah, berpikir, berinteraksi dengan orang gitu. Betul termasuk sekali. Mengendalikan si hormon-hormon itu kan. Betul sekali. Tapi juga misalnya sekarang gini, kita juga sekali lagi balik lagi kepada manusia punya kekuatan untuk responsif. Misalnya gini, kita itu mengalami masalah. Masalah itu bisa kita lihat sebagai hukuman atau kita bisa lihat sebagai pelajaran. Nah, kalau kita ngelihatnya dua berbeda ini, respon hormonnya jadi beda di badan. Kalau sebagai hukuman yang kok rasa marah, rasa itu, jadi yang keluar adrenalin atau apa. Tapi kalau kita lihat sebagai pelajaran, kita jadi tenang. Hormon yang keluar malah mungkin oksitosin, hormon-hormon yang seperti dopamin. Jadi dopamin kan hormon yang keluar kalau kita merasa, wah kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita bikin teka-teki bisa kelar. Nah itu dopamin keluar reward gitu. Nah mungkin kalau mendapatkan masalah, kita bisa beresin dan pemikirannya ini masalah sebagai pelajaran bukan sebagai hukuman gitu. Iya. Nah itu ternyata kita bisa mengontrol juga. Dok, very interesting. Terus bagaimana kita sebagai orang biasa gitu ya untuk bisa ngukur? Nah ini hormon dopamin gue keluar nih. Can we feel that? Can we? Jadi sebenarnya pada dasarnya misalnya kalau kita itu dopamin itu hubungannya sama sesuatu yang achievement. Jadi kalau kita naik kelas dengan nilai bagus atau apa itu ada rasa. Sebenarnya dia ada hubungan sama kayak ada ego-egonya gitu, ada ambisi. Jadi ambisi tercapai, itu rasa nikmat yang keluar, pleasure itu biasa dari dopamin. Sama juga misalnya kalau kita makan makanan sesuatu yang kita sukai, coklat, misalnya dark chocolate. Nah, 70% dark chocolate. Ya, itu bisa keluar. Tapi juga dark chocolate misalnya membantu mengeluarkan hormon-hormon lainnya. Misalnya ada sedikit endorfin juga. Nah, endorfin kan rasa kayak adrenalin yang rasa kayak enak atau gimana, itu bisa naik gitu. Nah, itu jadi makanan yang sama itu bisa keluarin efek di beberapa hormon yang berbeda. Nah, salah satunya tadi dark chocolate itu gitu. Dok, kan kita kan menuju yang namanya self actualization. Maksudnya gua percaya semua orang pengen meningkatkan kehidupannya, karirnya, segala macem deh. Hubungan intersosial mereka, interrelationship, interpersonal relationship mereka gitu. Terus pernah nggak sih ada sebuah penelitian, ini pertanyaan bodoh ya dok ya. Pernah nggak diteliti orang-orang yang sukses itu ternyata memiliki hormon ABCD. Misalnya kayak Bill Gates, gitu kan, atau Jeff Bezos, misalnya gitu. Ada nggak sih distinctive hormon yang membuat seseorang bisa jauh lebih sukses dibanding orang kebanyakan? Mungkin penelitian persisnya belum dilakukan dan mungkin jadi menarik gitu untuk topik riset. Wah, dok, kalau lo bikin itu inget-inget gue royalty. Tapi memang sebenarnya begini. Kalau kita menghadapin apapun juga dan kita itu tenang, jadinya tenang, tapi juga tidak menyerah. Jadi itu ada sifat-sifat tertentu kan yang harus keluar. Ada satu sifat ya yang dari sifat manusia yang dilakukan studi longitudinal. Jadi sejak kecil mulai dilakukan studi, orangnya diamati selama 20 tahun. Ternyata sifatnya itu tuh namanya grit, G-R-I-T, grit. Nah, grit itu adalah sifat yang resilient, tidak mudah menyerah, tahan banting, pokoknya selalu belajar, mungkin jadi rendah hati, tapi semuanya itu jadi membentuk satu sifat namanya grit. Nah, mungkin orang-orang dengan grit tinggi ini bisa diambil sampel hormonnya seperti apa, bentuknya, komposisinya kira-kira, ya kan? Nah, jadi kalau kita bangkitkan sifat grit dalam tubuh kita itu pasti akan efek kepada hormon.
Oke. Kita bangkitkan pemikiran kita yang positif dan lain-lain, itu pasti ada efek ke hormon. Nah ini jadi kita bilang tadi sukses dalam arti misalnya wealth gitu ya. Iya. Nah itu tuh banyak ketemu benang merahnya ada di situ. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan nih dok, Iya. untuk sukses, kira-kira situasi atau hormon apa yang harus dimiliki oleh seseorang? Hormon cinta perlu dong dok? Perlu. Justru semua itu tuh, tapi juga gini, yang namanya sukses di dalam hidup itu tentunya definisinya macam-macam. Jadi misalnya contoh, untuk seorang petani yang melakukan semua kerjaannya dan dia menghasilkan hasil yang baik, mungkin secara ekonomi dia misalnya tidak bukan yang hebat, tapi dia merasa bahagia dan dia merasa tanaman yang dia urus beres, keluarganya happy, yaitu definisi suksesnya dia. Gitu. Iya. Nah, jadi kan macam-macam nih. Dan sukses. personal kan ya, tiap Personal. orang punya definisi sukses yang berbeda-beda. Betul, itu personal growth. Iya. Cuman yang pasti memang begini, misalnya kita kalau mengejar sukses dari sisi definisi dari sisi uang semata, Iya. kebanyakan malah akhirnya bukan orang yang happy. Karena biasa tuh nanti tubuhnya terlalu banyak keluar dopamin. Wah, setiap kali kan kalau uang itu kan kesuksesan secara uang ya. Iya. Uang itu nggak ada batasnya. Betul. Punya 1 miliar, pertanyaannya kenapa nggak punya 2? Kalau punya 2, jadi greedy. kenapa nggak 10? Betul. Serakah. Nah, kalau udah greedy, itu yang keluar nanti hormonnya yang lain lagi. Berarti sama aja kayak orang-orang, misalnya kayak orang yang gila power gitu. Betul. Itu kan dopamin keluar terus kan, pengen lebih hebat. Iya, dan stres dan semua, jadi kortisol juga keluar karena nggak mau kalah sama orang, misalnya. Kompetitif. Iya, dan banyak orang yang misalnya secara keuangan itu sukses dalam quote unquote, tapi misalnya cancer atau ada penyakit autoimun dan lain-lain, atau mungkin mentally jadi unstable. Itu Iya. banyak sekali ketemu. Jadi yang kembali lagi kepada akhirnya gimana mencari tadi equilibrium dan homeostasis tadi. Jadi definisi sukses itu setiap orang karena berbeda, Iya. bisa dicari. Sebenarnya dalam hidup kita itu tuh sebenarnya kita itu siapa? Jadi misalnya gini, banyak orang yang mencari hidupnya itu tujuan untuk apa? Sebenarnya The purpose. The purpose. Sebenarnya kalau kita banyak berdiam dan banyak merenung, ini kalau saya selalu hidup itu tuh kan kayak air kotor gitu ya, banyak lumpurnya. Kalau kita bisa still diem, itu lumpurnya kan turun. Nanti baru kelihatan tuh. Nah, kita jadi sebenarnya setiap orang itu bisa tahu purpose-nya dia tuh apa. Terus nanti di sana di honing, dimaksimalkan. Kalau kita tahu purpose-nya apa, misalnya gini. Wow, Itu so dalam, beautiful. betul sekali. Gila. Iya. Ada orang yang mungkin purpose-nya memang senang jadi tukang bersih-bersih ruangan, karena mungkin dia ada sedikit rasa obsesif compulsive disorder gitu, suka bersih, dan dia happy gitu, OCD. Nah, dia lakukan itu, dia happy. Ya mungkin itu jadi purpose-nya dia. Dan dia bisa bikin bisnis bukan sama cleaning misalnya. Tapi ada orang yang ada bersih-bersih, untuk dia bersih-bersih nyiksa gitu. Jadi kan kalau kita lihat aja, balik ke dalam diri kita, lihat kita tuh sebenarnya senengnya apa sih? Gitu loh. Nah, kalau kita senengnya itu, kita justru lakukan. Nah, itu jadinya tadi seperti ada pencerahan, awakening. Karena setiap manusia karena genetiknya beda. Kita semua itu pasti kekuatannya semua beda, dan yang kita sukai atau nikmati itu pasti berbeda. Tapi satu hal, kalau saran dari saya, yang saya banyak baca, jangan mencari yang namanya pleasure, kenikmatan. Karena kalau kenikmatan itu semu, nggak ada cukupnya. Itu si dopamin kan? Betul, gitu loh. Yang kita masih cari itu keseimbangan tadi, harmoni. Gitu loh. Saya tuh senang sekali waktu kecil ya, ibu saya dan ayah saya selalu bilang, kalau lagi senang, jangan terlalu senang banget. Kalau lagi sedih, jangan terlalu sedih banget. Jadi kita jangan emosi, jangan naik turun. Jadi gini, senang oke boleh. Tapi habis itu mesti santai lagi. Nanti kalau lagi sedih, ya oke sedih boleh, nangis boleh. Tapi nanti harus balik lagi. Nah, jadi saya baru perhatikan sekarang, kalau kita bisa jaga itu emosi stabil, ternyata hormonnya kita dalam badan juga jadi stabil. Itu jadi kayak tadi yang lo bilang gitu kan dok, kayak air keruh, kemudian tiba-tiba dia stillness, dia tenang, kita bisa melihat lebih jernih, lebih clear terhadap purpose apa yang ingin kita capai. Waktu gue mau kesini ya dok, ada temen gue bilang gini, Win, tanyain dong, lo kan mau ketemu dokter Niko, tanyain ya, gimana sih caranya gue mau ngurusin berat badan gue? Apakah berat badan itu juga ada hubungannya sama hormon? Nah, buat teman-teman yang lagi pengen kurus, ini bener nggak ada jawaban berhubungan sama hormon? Sabar ya. Asik ya kalau ngomong sama expert, spesialis, PhD dari Australia, Dr. Niko Wanandi, ngomongin soal banyak hal, termasuk juga buat teman-teman yang ingin bisa punya purpose dalam hidup, seperti yang tadi Dr. Niko bilang ya, terminologi tadi itu ya, atau analogi tadi, air yang keruh, kemudian kita
berdiam diri sejenak, sabar, punya refleksi diri, kemudian air keruh itu kemudian kotorannya akan turun ke bawah, jadi kita bisa lihat dengan lebih jernih. Gue mau ngapain sih? Nah, buat teman-teman tadi, teman saya ya, yang tanyain dong ke dokter Niko, ada hubungannya nggak sih pengen menurunkan berat badan dengan hormon? Iya. Ada nggak dok? Iya, ada. Jadi ada? Pasti ada. Jadi begini, kalau kita waktu kecil itu kan pasti badan kita lebih lean, secara umum pasti lebih langsing. Karena ada hormon-hormon tertentu yang lebih mendominasi. Misal tadi seperti human growth hormone, nah, misalnya. Lalu ada hormon untuk pertumbuhan otot seperti namanya IGF-1, jadi insulin-like growth hormone, misalnya seperti itu. Lalu juga ada hormon yang misalnya di laki-laki dan perempuan ada juga, itu namanya testosteron. Tapi hormon testosteron di perempuan mungkin cuma 1/10 dari laki-laki. Nah ini saya bicara khusus ke laki-laki. Ditemukan bahwa hormon testosteron di laki-laki itu kalau dia lebih tinggi itu membuat lingkar pinggang laki-laki lebih kecil. Gitu. Oh gitu? Lebih waist-nya lebih kecil. How can we have that? Bisa di measure kan dari ambil sampel darah dan lain-lain. Tapi sekarang gini, kalau kita mau menaikkan kadar testosteron, tentunya dari berolahraga. Nah biasa olahraganya itu yang efektif untuk testosteron. Kalau untuk laki-laki dan perempuan itu resistance training. Jadi kalau latihan kayak weight training. Ya weight training, tapi itu namanya resistance training. Jadi bisa pakai cable, pakai apa? Itu pasti meningkatkan. Tapi exercise itu sendiri cuma 30%, 70% itu dari asupan makanan. Jadi itu ada hubungan ke sana. Nah misalnya afrodisiak gitu? Itu ya ada pengaruh, cuman mungkin lebih ke arah makanan yang seimbang gitu loh. Jadi misalnya kalau terus ada juga ekstrak herbal tanaman tertentu yang dapat membantu untuk mengeluarkan testosteron secara alami. Nah itu memang seperti apa dok? Ada di Indonesia? Di Indonesia itu dia tidak ada, ini tuh namanya ekstraknya nanti kalau bukan astragalus, ada satu lagi. Tapi dia memang ngebantu untuk mengeluarkan secara alami. Tapi kita juga bisa misalnya makan dari sambil olahraga ya, protein dan lain-lain. Nah itu tuh jangan lupa bahwa testosteron itu kan bahan bakunya kolesterol. Nah kolesterol itu juga kita itu misalnya makanan berkolesterol itu penting, tapi kolesterol baik. Jadi ya misalnya HDL dan lain-lain. Cuman memang gini, saya sendiri juga suka mengukur kadar hormon di tubuh gitu, sebagai memakai tubuh saya untuk eksperimen gitu. Jadi misalnya sebelum kita olahraga, misalnya badan gemuk, kita ukur aja kadar testosteron. Terus nanti mulai melakukan training regime yang benar. Jadi makannya seimbang. Terus juga memang yang natural. Saya ngomong tadi training di weight training itu dengan cara natural ya. Jadi tanpa pakai pakai alat, tapi gini, pakai suplemen alami, vitamin apa boleh. Tapi kita tidak dikasihkan hormon tambahan gitu. Tidak disuntikan dan segala macam. Jadi kalau disuntikan itu kan bisa mengacaukan reading gitu. Nah itu memang biasanya dari orang-orang yang sudah training, terus misalnya pinggangnya mengecil, ototnya membesar, itu nanti diukur kadar testosteronnya pasti lebih tinggi dibanding yang belum berolahraga. Jadi bisa kelihatan kalau laki tangannya, muscle, kakinya semua lebih besar, itu pasti. Nah itu juga nanti membantu longevity, jadinya umur lebih panjang. Nah terus kalau kita misalnya training tadi muscle semuanya, weight training dan lain-lain, itu pasti akan merangsang lagi misalnya pembuatan IGF-1 yang untuk bikin otot jadi besar juga, terus pembuatan juga hormon misalnya seperti tadi human growth hormone. Nah memang ada orang-orang yang kebetulan mencoba menyuntik human growth hormone gitu. Itu mentok tuh tahun 2000-an tuh dok? Ya betul, tapi sangat mahal sekali. Sangat mahal. Dari domba ya dok? Dari domba atau bisa dari recombinant protein. Jadi saya dulu di lab itu misalnya pakai biopharmaceutical, mengkultur sel-sel mamalia untuk produksi hormon ini. Jadi saya dulu waktu di lab itu juga jadi petani dalam tanda kutip biofarming. Jadi ibaratnya bayangkan gen untuk mengcoding human growth hormone itu seperti bijinya. Tanahnya itu saya taruh di dalam sel namanya Chinese hamster ovary cell line. Terus udah gitu kita tumbuhin dalam kayak akuarium gitu, namanya bioreactor. Kita kasih dia makan segala. Kayak di film-film ya? Betul. Nanti dia keluar kan. Nah itu bisa dipanen. Nanti human growth hormone yang keluar bisa dipanen. Kita konsumsi? Iya, nanti dipanen, dibersihkan, di lyophilize gitu. Terus nanti bisa dikonsumsi misalnya lewat injected. Tapi makanya harganya mahal sekali. Ya kan? Nah itu mahal. Itu kita bilang itu intervensi dari luar. Tapi kita juga sebenarnya bisa sama badan kita melakukan itu. Mungkin tidak secepat kalau kita diinjak dari luar. Nah makanya kayak saya selalu sarankan pakai pendekatan alami. Tapi memang dari makanan yang kita makan. Nih kita contoh deh ya.
Zaman dulu sebelum banyak fast food, waktu kita semua masih sehat dan orang-orang bekerja fisik, badannya bagus-bagus. Iya. Dan umurnya panjang-panjang, benar? Betul ya. Betul. Sekarang umurnya jadi pendek dan punya masalah jantung, aterosklerosis karena ada perubahan itu. Nah, artinya orang zaman dulu aja ada yang umurnya banyak di atas 100 tahun. Ya kan? Artinya mereka lebih awet muda. Iya. Tanpa memakai intervensi hormon dari luar. Iya. Artinya mereka melakukan pola hidup semua yang benar. Nah, ini yang menarik di generasi kita, apalagi digital makin banyak. Mungkin banyak orang tuh inginnya quick reward. Kita apa-apa, instant. Nah, sebenarnya yang penting dalam hidup itu adalah berproses. Tujuan itu hanya efek samping, tapi prosesnya yang paling penting. Iya, dan prosesnya nggak ada yang instan ya, Dok? Betul sekali. Jadi kita kalau angkat besi juga sama kan, kita training di gradually kita harus terus lakukan sama, lama berubah sendiri. Betul. Ya, dan nggak ada yang hari ini mulai latihan besok jadi bagus gitu loh. Jadi untuk orang yang memang pengen cara instan untuk nurunin berat badan, ya memang you have to deal with proses kan, Dok? Betul. Kalau nggak nanti easy come easy go. Jadi yoyo. Jadi kalau ada orang yang diet namanya yoyo. Iya, diet. Itu berarti kalau ada orang yang nafsu lihat makanan tuh dopaminnya yang keluar juga ya, Dok? Pasti. Ada rasa dopamin keluar dan apa namanya, jadi kadang-kadang tuh misalnya lihat makanan saking sukanya ada orang yang melekat pada makanan tertentu jadi ego misalnya ya, kalau nggak dapet jadi marah gitu, pas ke restoran nggak ada makanannya jadi ngamuk gitu. Karena sebenarnya gara-gara makanan bisa bikin tubuh nggak seimbang gitu. Interesting. Dok, gue mau nanya terakhir nih, Dok, sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol kita. Jadi kalau seseorang kayak tadi gue cerita bapak pemarah ini itu pada saat dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan, kemudian reaksinya menjadi marah, itu karena si kortisolnya naik ya, Dok. Betul. Terus pada saat itu mungkin nggak orang bisa switching kayak supaya nggak marah-marah. Nah, itu kita bantu dengan cara berpikir atau hormon apa atau kebiasaan apa yang perlu kita maintain gitu, Dok. Oke. Ini ada satu yang menarik begini. Ada teknik yang sekarang makin banyak orang di luar negeri lakukan. Misalnya kayak di Australia udah mungkin 20 juta, di Australia itu udah berapa persen, 20% orang melakukan ini. Dan di Amerika juga udah banyak, udah sampai 14-an juta something. Itulah meditasi. Nah, jadi itu gini yang menarik ini. Kalau kita mau buat tubuh kita makin kuat, itu harus banyak digerakkan. Jadi kalau kita gerakin tubuh kita dengan nge-gym semua itu jadi besar otot. Iya, atau olahraga ya, Dok. Saya rutin ya, jogging, lari gitu. Betul. Jadi dengan banyaknya bergerak tubuh kita makin kuat. Tapi kalau pikiran kebalik. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang bisa diam di tempat. Come again, please. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang bisa diam di tempat. Pikiran yang lemah yang sering kabur. Tuh, lo catat penting banget nih. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang bisa diam di tempat. Betul. Stillness, betul sekali. Karena begini, kalau kita itu bisa membuat pikiran diam. Misalnya belum pernah ada meditasi, coba berdiam, bayangkan nafas keluar masuk. Pasti susah, pasti toto keluar gambar keluarga lah, nanti keluar besok saya utang. Nah, biasa gitu. Itu artinya pikirannya masih kabur-kabur. Nah, itu biasanya kalau sering kabur, itu jadi hormon badannya sering naik turun. Gitu? Tuh, karena nggak stabil secara emosi. Nah, jadi gymnya untuk latihan besinya untuk pikiran adalah meditasi. Dan itu bisa diukur, misalnya ya. Kalau orang yang belum meditasi, orang yang sama, cohort yang sama gitu, kita ambil long tolerance tadi, pasti kalau dia belum meditasi, diukur hormon-hormonnya sebagai baseline. Lalu setelah meditasi, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan diambil sampel. Pasti beda. Jadi untuk orang-orang yang temperamental atau kortisolnya suka naik-naik, belajarlah untuk lebih diam. Iya, betul. Menahan. Bukan menahan juga. Jadi gini, kalau meditasi itu sebenarnya nggak nahan. Jadi yang menarik ya, kalau orang bilang, kalau meditasi itu kita dapat apa sih? Nggak dapat sih, sebenarnya kehilangan apa? Kehilangan rasa marah. Jadi itu kayak saya sendiri perhatiin gitu ya. Ada orang-orang yang jadi tenang sekali. Meskipun ada keadaan yang darurat, dia jadi seperti santai aja. Lebih tenang. Dan bisa ngadepin. Jadi nggak reaktif gitu. Nggak reaktif. Misalnya mobilnya ketabrak gitu. Kalau biasa orang kan reaksinya reaktif, dia kan marah-marah keluar kan. Kalau orang yang udah tenang, dia pasti ketabrak keluar, lihat ada korban jiwa nggak ada. Semuanya oke nggak? Saya oke nggak? Yang ketabrak oke nggak? Oke. Kalau misalnya mau dibereskan secara hukum, oke, bereskan secara hukum. Tapi jiwanya nggak kebawa kesel gitu. Nah itu jadi responsif gitu. Nah itu pasti kalau dilihat lagi hormonnya, pasti komposisinya beda. Gitu loh. Jadi gue mau nambahin dikit tuh, penasaran. Meditasi. Gue baca satu buku, Tribe of Mentors, orang-orang hebat di situ yang ditulis oleh Tim Ferriss.
bilang mereka itu ya ada 150 orang-orang hebat. Mereka tuh meditasi cukup 7 menit tuh. Gitu. Is it like 1 hour or 7 minutes? Oke, sebenarnya gini. Kalau dibilang, kalau kita tidak punya waktu untuk meditasi 20 menit. 20 menit? Kalau kita tidak punya waktu untuk meditasi selama 20 menit, sebaiknya kita meditasinya 60 menit. Jadi itu sebenarnya begitu. Jadi itu istilahnya gitu. Semakin lama semakin baik. Oh gitu. Justru di situ. So focus on our breathing technique. Betul. Dan itu tuh dengan kita breathing teknik yang benar, hanya begitu saja. Itu nanti bisa, misalnya contoh, kita stres banget nih. Kita stres banget terus kortisolnya kita ambil sampel kelihatan hangat. Terus dia breathing teknik, perhatikan nafas aja dalam waktu 15 menit aja diukur, udah pasti beda. Pasti langsung turun tuh. Jadi cara membuat kita bisa lebih bijaksana kali ya dok ya. Betul. Dan membuat hormon yang balance bukan imbalance. Harmoni tadi lo bilang gitu dok. Ya salah satu cara terbaik adalah melakukan kebiasaan dengan meditasi. Betul. Either 20 minutes or 40 minutes a day. Iya. Jadi misalnya ya, sebenarnya disarankan kalau bisa meditasi itu minimal 45 menit. Kalau udah yang advance, tapi minimal kalau baru memulai minimal 20 menit dulu. Misalnya 20 menit, tapi misalnya 3 kali sehari. Jadi kita daripada 3 kali sehari gitu, kalau bisa. Cuman jujurnya efektifnya itu mungkin setelah 45 menitan ke atas. Pakai timer aja, 45 menit. Tapi meditasi itu kan ada yang bersila, ada yang duduk, ada sebenarnya semua sama aja. Semua sama saja. Cuman tuh memang kalau yang posisi ultimate-nya kan orang ada yang bersila gitu. Nah, itu tuh yang penting kita nyaman. Misalnya kakinya nggak bisa ditekuk, bisa duduk, ya udah duduk. Ada yang demennya berlutut, ada gitu. Jadi ada kayak bangku sisanya gitu untuk berlutut. Nah, itu ada pakai bantal lah di dengkul supaya nggak sakit. Itu bisa. Caranya macam-macam. Tapi memang saya amati jadinya memang benar-benar tenang. Kita dalam situasi urgent dan darurat itu mikirnya jadi tajam. Jadi yang menarik tuh ya, kita jadinya nggak panik dan bisa mengatasi masalah itu dengan tadi stillness tadi, airnya bening. Jadi lewat porak-poranda apapun juga, misalnya dibilang kalau udah biasa meditasi, itu kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai. Jadi kalau meditasinya udah bener-bener ini banget, fokus banget, di tengah keributan dan lain-lain, dia bisa meditasi dan dia bisa fokus terus. Nah itu artinya kuat sekali pemikirannya. Jadi orang juga bisa punya very good self control ya dok ya. Betul sekali. Dan ini bikin membuat hormon kita jadi lebih harmoni ya. Betul sekali. Dan mencegah penyakit-penyakit lain. Jadi kayak kanker atau imun dan lain-lainnya itu jadi berkurang sendiri. Karena mungkin sekitar 70% dari penyakit yang ada itu disebabkan oleh cara pikir kita. Jadi makanya banyak orang yang bingung. Kenapa ya kok saya jantung, kenapa apa gitu. Ada cerita misalnya seorang ibu yang dia itu sebenarnya sangat baik, suka berderma. Tapi kenapa tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, bingung dia. Jadi makan tuh rendang otak kali. Makannya semua baik gitu, tapi bingung kan. Begitu dilihat, ternyata hanya karena dia punya cucu yang sangat dia sayang, melekat sekali untuk melindungi cucunya, sehingga menantunya pun mau mandikan cucunya nggak boleh gitu. Jadi dia harus so attached. Nah itu kan jadi ego, ambisi dan lain-lain misalnya. Jadinya nggak sehat. Jadi orang bingung. Ini ibu ini sangat baik, suka menyumbang, suka melakukan yang baik. Kenapa dia nggak sehat? Padahal orangnya juga secara uang sangat beruntung gitu secara keuangan. Ternyata dilihat karena dia rasa memilikinya terhadap cucunya terlalu kuat sampai mengalahkan akal sehatnya. Nah itu setelah dimeditasi diperbaikin baik juga semuanya akhirnya. Dilihat balik semua normal. Sebenarnya cerita-cerita seperti itu sangat-sangat banyak dan sangat kita lihat bahwa tadi 70% penyakit disebabkan oleh cara berpikir kita. Gitu. Dan bagaimana kita bisa punya hidup yang balance, termasuk juga bisa mempunyai cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda, sehingga hormon-hormon kita bisa harmonis, dan kita bisa pakai di saat yang kita perluin gitu ya dok ya? Betul sekali. Yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Betul. Dok, biasanya sesi terakhir tuh kami minta untuk menuliskan atau menggambar sesuatu yang ada di buku ini dok. If you don't mind please. Oh iya siap. Writing something or drawing something for us here. Boleh. Dan sambil Dokter Niko coret-coret, gambar-gambar, nulis-nulis, kita juga penasaran apa yang Dokter Niko akan tulis. Saya mau ngingetin sekali lagi apa yang teman-teman tadi sudah dengarkan dari hasil ngobrol-ngobrol bersama Dokter Niko Wanandi, bahwa memang perlu banget ya kita sebagai manusia itu punya stillness, punya peace of mind. Dalam bahasa kerennya ya, punya ketenangan, kemampuan untuk berpikir secara jernih menghadapi tuntutan pekerjaan atau kehidupan kita yang makin challenging saat sekarang.
Dan otomatis kalau hidup kita balance, ada olahraga tadi, disebut meditasi juga, disebut juga soal nutrisi, pola makan, cara berinteraksi, cara berpikir dan lain-lain, itu akan membuat hormon kita akan jauh lebih baik dan jauh lebih powerful. Kita juga tahu tadi ada hormon kortisol yang muncul karena perasaan marah, tertekan, dan kalau dibiarkan, tadi Dokter Niko bilang kalau dibiarin terus-menerus, dia akan menjadi menumpuk dan kemudian bisa meledak dan dampaknya ke dalam organ tubuh kita atau penyakit kita. Ada hormon cinta, oksitoksin, ada hormon dopamin yang membuat kita merasa puas karena we accomplish something, kita mencapai sesuatu. Tapi kalau terlalu banyak juga, ya kayak tadi yang Dokter Niko cerita tentang orang yang selalu ngelihat segala sesuatunya diukur berdasarkan uang, itu dopaminnya yang keluar kayaknya nggak pernah puas. Atau orang yang gila hormat atau gila power, mau ngumpulin power makin gede, akhirnya jadi stres sendiri, ya penyakitan juga gitu ya. Jadi ada lagi tadi hormon testosteron, hormon yang dapat membuat kita bersemangat. Misalnya kayak kita habis olahraga, itu hormon testosteron yang akan keluar, kita jadi senang. Jadi semua yang ada dalam tubuh kita, teman-teman sekalian, para winners, itu semuanya baik. Ya sama seperti seorang bayi yang lahir, itu sangat harmoni, balance semuanya, equilibrium, lengkap semuanya, harmonis semuanya. Tinggal kita jalaninnya dengan mindfulness. Sehingga semua yang kita jalani dalam hidup kita bisa kita kendalikan dengan baik dan juga mencari purpose, tujuan. Buat apa sih kita hidup di dunia ini? Dokter Niko, thank you so much. Keren banget ngobrol-ngobrolnya. Terus tunjukin dong dok, apa yang tadi ditulis. Boleh dibacain dok? Boleh. Jadi saya tuliskan di sini, apa yang kita pikirkan dapat menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita dapat menjadi budaya kita. Budaya kita dapat menentukan nasib kita. Tubuh yang kuat adalah tubuh yang selalu digerakkan. Pikiran yang kuat adalah pikiran yang bisa diam. Thank you banget. That's stillness. Dok, I have something for you. Terima kasih sekali Erwin. Baik. Thank you ya dok ya. Sampai jumpa ya teman-teman sekalian. Oh ya, di akhir sesi gue punya ini dok, punya sesuatu. Dok lo lihat gue nanti ikut ya. Ini hasil recap juga apa yang lo tulis. So we need to think right, do right, and speak right. Coba dok. We have to think right, do right, and speak right. Oke, thank you dok. Thank you.